Dalam video ini, kami akan membahas tentang ruang lingkup, analisis isi, rencana blok, manajerial rutin, strategi organisasi, dan penilaian. Ruang lingkup. Mark dan Mike memberikan 4 unit pelajaran untuk meningkatkan pemahaman taktis dan kemampuan siswa dalam bermain sepak bola. Kemampuan masuk agar sebagian besar siswa dapat menggiring bola dengan relatif baik dalam garis lurus serta mampu menembak dengan akurat. Kemampuan keluar. Para siswa harus mampu mengenali, membuat dan bergerak ke ruang terbuka. Keakurat, operan mereka saat bergerak akan menunjukkan kemampuan. Terakhir, dribbling mereka akan meningkat serta akurasi dan kekuatan tembakan mereka. Analisis isi, masalah taktis, menyerang wilayah dan mendapatkan ruang untuk mengoptimalkan peluang mencetak gol. Dribbling dan passing, keluar ruang kosong, menciptakan ruang. Skill on the ball, passing dengan punggung kaki dan out-step, menggiring bola ke area terbuka, melindungi bola dari pemain bertahan, passing untuk membuka rekan tim. Gerakan tanpa bola, berlari ke ruang terbuka untuk mendukung pembawa bola. Rencana blok. Rencana blok adalah garis besar perkembangan potensial untuk unit tersebut. Permainan berisi poin-poin pengajaran dan pengantar permainan. Pelajaran 1. Melewati dan menemukan ruang terbuka. Bola ujung 3 lawan 3, satu pemain di salah satu ujung grid. Tim menghadapi pemain mereka di ruang garis akhir. Gol dicetak saat umpan diterima di belakang garis akhir. 3 umpan sebelum Anda mencetak gol. Bermain dimulai dari zona akhir. Tugas atau permainan, pengembangan keterampilan atau konsep. 4 dalam 1 kotak. Mitra stasioner lewat. Kemajuan untuk melewati sambil bergerak di grid. 3 lawan 1. Back di tengah grid. 3 lainnya di sudut grid. Pasif, lalu back aktif. Permainan puncak. Game yang sama dengan game pengantar, kali ini 4 lawan 4. 5 operan harus diselesaikan sebelum gol dapat dicetak. Permainan dilakukan dengan 3 kali umpan. Umpan ketiga langsung menembak ke arah gawang. Nilai dari permainan ini adalah kerjasama, membuka ruang, mengumpan ke arah teman. Permainan selanjutnya dilakukan dengan 3 penyerang dan 1 pemain bertahan. Ini mengajarkan kepada siswa untuk fokus menyerang untuk mencetak gol dan pemain bertahan fokus melawan 3 orang. Nilai dari permainan ini adalah kerjasama dari ketiga pemain serta fokus bertahan dari 1 pemain bertahan. Pembelajaran selanjutnya adalah fokus pemain untuk membuka ruang kosong untuk bisa menembus celah pertahanan dari lawan. Kemudian diakhiri dengan mencetak gol. Gerakan dilakukan dengan 5 kali sentuhan. Pelajaran kedua. Mempertahankan penguasaan bola dan memindahkannya ke ruang terbuka. Yang pertama, bola 2 lawan 2 ujung. Untuk mencetak skor, Anda harus mengoper ke rekan Anda yang berdiri di belakang garis akhir, harus mengoper dari dalam zona, misalnya tidak ada operan. Setelah gol dicetak, posisi ditukar. Kedua, tugas atau permainan, pengembangan keterampilan atau konsep. Ketiga, individu menggiring bola di sekitar kerucut. Keempat, drill palsu di sekitar back pasif. Kelima, drill palsu di sekitar back aktif. Terakhir, permainan puncak,
bola ujung 3 lawan dengan permainan offside di belakang garis akhir. Skor lulus harus dengan batasan-batasan yang ditetapkan. Taktik atau teknik ini dilakukan oleh 2 orang penyerang dan 2 orang bertahan yang dilakukan dengan passing bawah atau passing mendatar. Teknik ini cukup efektif untuk menyerang ke pertahanan lawan. Selanjutnya adalah mendribel bola melewati bek pasif dan bek aktif. Ini melatih keterampilan dribble dari siswa agar bisa melewati pemain lawan. Di sini adalah melatih keterampilan dari masing-masing individu agar bisa menguasai bola dan melewati lawan dengan baik. Pelajaran 3. Menembak dan mencetak gol ke gawang. Yang pertama, pertandingan itu disebut Piala Dunia. 5 orang di setiap kotak. 1 kiper, 4 pemain. Semua orang versus semua orang. Jika Anda mencetak gol, Anda maju ke babak berikutnya. 3 yang pertama maju. Babak berikutnya yang pertama mencetak kemenangan dan masuk ke gawang. Yang kedua, tugas atau permainan pengembangan keterampilan. Yang ketiga, setengah lingkungan yang berfokus pada menembak bola diam. Kelompokkan kelas menjadi mitra. 8 kelompok mitra ini kedua ujung lapangan di setiap tujuan. 1 orang di luar kotak menembak 18 yard. Partner berada di belakang gawang untuk mengambil bola. Beralih setelah setiap tembakan. Yang keempat, memberi dan pergi. Berfokus pada menembak bola yang bergerak. 2 baris di setiap jaring. 2 pengumpan di setiap jaring. Orang-orang dalam antrian memiliki nyali. Mereka memberikannya kepada pelintas dan pelintas memberikannya. Penembak berlari ke bola dan menembakkannya ke gawang. Yang terakhir, permainan puncak. Membagi bidang menjadi sepertiga. 5 lawan 5. Tidak ada kiper, tetapi bek bisa menjadi kiper. 2 kaki dari gawang. Di dalam kurung dilipatan. 2 bendera di kedua ujungnya sebagai jaring. Menembak ke arah gawang lawan untuk mendapatkan gol agar mendapatkan kemenangan. Pemain menyerang tersebut melakukan gerakan tanpa bola untuk mendapatkan ruang yang lebih baik untuk dapat mencetak gol ke gawang lawan. Hasil permainan ini adalah membuka sebanyak mungkin ruang pada rekan satu tim dengan pola tiki-taka untuk mencetak sebuah gol. Pelajaran 4. Tembakan 1 lawan 1. Pergi dan memberikan. Pemain berlari menuju ke gawang tanpa bola. Mereka menerima umpan dan melakukan tembakan cepat. Hanya diperbolehkan 1 sentuhan. Yang kedua, memberi dan pergi. Pemain meninggalkan barisan dengan bola dan melepaskannya ke pelintas. Bola dioper ke belakang dan pemain harus melakukan tembakan cepat. Yang ketiga, ekstensi. Tambahkan lebih dari 1 pelintas. Pembawa bola harus melakukan operan cepat dan diakhiri dengan tembakan cepat. Permainan puncak 3 lawan 4 di area kecil di sekitar mulut gawang. Setelah gol dicetak, pemain keempat bermain untuk tim yang mendapatkan skor. Dalam pelajaran keempat yang dilakukan adalah mengumpan dengan 1 kali sentuhan dan menendang dengan 1 kali sentuhan. Hal ini dilakukan agar para siswa siap dalam melakukan serangan cepat untuk menembus atau melakukan serangan balik kepada lawan.
Selanjutnya adalah melakukan passing dan terus melakukan gerak rotasi agar pertahanan lawan tidak fokus sehingga pemain menyerang bisa menembus pertahanan lawan dan bisa mencetak gol. Manajerial rutin. Yang pertama, peralatan sepak bola. Rompi, kun. Semua peralatan akan dibawa ke lapangan sebelum kelas. Yang kedua, prosedur. Kehadiran diambil dan pengumuman dilakukan di dalam ruang ganti. Semua orang bergerak bersama ke lapangan dan pemanasan dijelaskan. Yang ketiga, pengelompokan. Sebelum pemanasan, siswa dikelompokkan menjadi pasangan berbaris dari yang tinggi hingga yang terpendek dan setiap orang kedua mendapatkan rompi. Pasangan berada di salah satu ujung antrian. Yang keempat, aturan kelas. Datang tepat waktu, bersiaplah dengan berbaris, berpartisipasi dengan kemampuan terbaik, menghormati orang lain di kelas. Yang terakhir, siswa berpartisipasi harus membantu persiapan lapangan. Mereka juga dapat membantu mendistribusikan dan menyiapkan peralatan. Strategi organisasi. Yang pertama, peralatan. 1 bola untuk setiap 2 siswa, 17 rompi dan 28 kun kerucut. 2. Ruangan pengajaran. Seluruh lapangan sepak bola. Kotak akan disiapkan untuk latihan dan permainan 10 meter x 10 meter. Jika perlu, siswa dipanggil ke tengah lapangan untuk instruksi dan diskusi. Jika memungkinkan, latihan dan permainan akan diubah pada grid individu. Ini akan menambah waktu tugas dan memungkinkan penyederhanaan atau perpanjangan jika diperlukan. Yang ketiga, bahan pendukung. Diagram dapat digambar di papan kapur untuk mengenalkan siswa pada konsep kerja grid. Ini jelas harus dilakukan di dalam. Yang terakhir, tim akan selalu memiliki kemampuan yang beragam. Hal ini akan memungkinkan siswa untuk saling membantu dan mendorong. Ini juga akan memastikan bahwa orang bermitra dengan seseorang yang mungkin tidak akan mereka pilih sendiri, sehingga meningkatkan aspek sosial PE. Penilaian. Yang pertama, keterlibatan game. Yang kedua, indeks pengambilan keputusan. Yang ketiga, indeks eksekusi keterampilan. Yang keempat, indeks dukungan. Yang kelima atau yang terakhir, performa game.